Beberapa bulan terakhir, posisi Amerika Serikat terhadap Rusia tampak melunak. Akhir 2025 Amerika Serikat mengajukan 28 poin yang jika diterima memberi Vladimir Putin hampir semua keinginannya dari perang Ukraina. Rencana itu tidak berjalan karena Ukraina mengubah rencana tersebut dan Putin melakukan apa yang selalu dia lakukan, yaitu menunda. Penolakan perdamaian terbaru bisa jadi puncak bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya ampun, demi Tuhan. Masalah rencana perdamaian dan keinginan Amerika Serikat menyakiti Venezuela membuat sikap Amerika Serikat berubah, bekerja sama dengan Inggris. Amerika Serikat telah menghancurkan Rusia tanpa menembakkan satu peluru pun. Semua bermula dari blokade. Pada 17 Desember, The Telegraph melaporkan Trump mengumumkan blokade terhadap semua kapal tanker minyak yang terkena sanksi di Venezuela. Langkah ini bertujuan menekan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang telah dievakuasi dan ditahan oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menuduh Maduro memakai minyak dari kapal tanker untuk mendanai perdagangan narkoba dan kejahatan lain, seperti disebut di salah satu posting Truth Social Trump. Trump mengatakan rezim Venezuela ditetapkan sebagai organisasi teroris asing karena pencurian aset, terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, hari ini saya memerintahkan blokade total dan menyeluruh terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar dari Venezuela. Pengumuman ini muncul usai Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak yang disanksi saat berlayar dari Venezuela ke Kuba. Itu mengirim pesan ke Maduro bahwa Trump memberitahu mantan presiden Venezuela itu waktunya hampir habis. Namun, ada orang lain yang sangat jelas mendengar pesan itu, Vladimir Putin. Dengan Rusia mengoperasikan armada bayangan yang sangat besar, yang menurut The Telegraph digunakan untuk mengirim minyak antara Rusia, Iran, dan Venezuela. Blokade Amerika Serikat di sekitar Venezuela akan jadi kabar buruk bagi Putin. Dan itulah yang terbukti ketika pasukan Amerika Serikat menemukan, mencegat, dan menaiki sepasang kapal armada bayangan. Setelah pengumuman Trump, Amerika membidik kapal armada bayangan lain. Sebelumnya bela satu saat Putin mencoba campur tangan. Kapal itu yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2024 karena dicurigai digunakan untuk mengangkut kargo bagi Hizbullah, tidak menyerah begitu saja. Berlayar ilegal di bawah bendera Guyana, meski tak terdaftar di sana, kapal itu tertangkap saat mencoba melewati blokade Amerika. Yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran selama 3 minggu yang dimulai ketika kru kapal yang terdiri dari orang Rusia, Ukraina, dan India mengabaikan perintah untuk berhenti dan malah melarikan diri kembali ke arah Atlantik. Amerika Serikat mengejar. Vladimir Putin sempat mencoba campur tangan. Namun pada malam tahun baru, Rusia akhirnya menyerah dan menambahkan bela satu ke daftar kapal Rusia. Kremlin menilai ini adalah tempat perlindungan terakhir dan sudah cukup. Mengabaikan hubungan pribadi antara Donald Trump dan Vladimir Putin, Amerika Serikat mungkin diperkirakan akan menghentikan pengejaran tersebut. Karena kapal sudah berbalik sebelum ke Venezuela tanpa membawa minyak dan menaikinya berisiko melanggar hukum internasional serta memicu insiden diplomatik, menurut Telegraph. Namun, Kremlin salah. Amerika Serikat tetap mengejar dan berusaha menaiki Bella One hingga akhirnya mendapat teguran dari Kremlin. Amerika Serikat tetap akan ambil kapal ini tak peduli apapun. Bahkan ketika Rusia secara resmi meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pengejaran, Amerika Serikat tetap tidak mundur. Akhirnya, Amerika Serikat berhasil mengejar dengan sedikit bantuan dari sekutunya di Inggris. Pravda melaporkan pada 7 Januari bahwa Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengonfirmasi Angkatan Bersenjata Inggris mendukung operasi Amerika Serikat menangkap Bella One yang kini disebut Marinera menurut media itu. Healey tidak memberikan terlalu banyak detail, hanya menyatakan bahwa pasukan Inggris menunjukkan keterampilan dan profesionalisme dalam mendukung keberhasilan Amerika Serikat mencegat kapal Bella One saat dalam perjalanan menuju Rusia. Pesawat Angkatan Udara Kerajaan terlibat dalam operasi itu.
Pravda melaporkan tembakan baru saja dilepaskan ke haluan kapal. Amerika Serikat tak lagi menerima permohonan, bujukan, atau ancaman dari Rusia. Blokade tetap berlaku, dan mereka akan menangkap kapal yang mencoba menghindari upaya Amerika mengirim minyak ke atau dari Venezuela. Penangkapan Bella 1 menunjukkan kepada Putin, Amerika Serikat sangat serius, meski Presiden Rusia yakin hubungannya dengan Trump cukup baik untuk mempengaruhi Trump agar tidak menghalangi bisnis Rusia. Amerika Serikat juga tidak sendirian. Menurut United, 24 media pada 7 Januari di hari yang sama, Bella 1 ditahan. Amerika Serikat kemudian menyita kapal tanker kedua milik Rusia, motor tanker Sofia yang berlayar di Laut Karibia. Kapal tanker ini beroperasi tanpa bendera nasional dan di bawah sanksi Amerika Serikat menurut laporan. Rekaman Komando Selatan Amerika Serikat menunjukkan pasukan Amerika Serikat menaiki kapal Sofia yang ditemukan berlayar tanpa dokumen pendaftaran sah. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noam mengumumkan di 10 penangkapan Bella 1 dan motor tanker Sofia. Penjahat dunia sudah diperingatkan. Kalian bisa lari, tapi tak bisa bersembunyi. Kami tak akan mundur dari misi melindungi rakyat Amerika dan menghentikan pendanaan narkoterorisme dimanapun. Noam menyatakan dalam pesan lain bahwa kali ini tampaknya lebih ditujukan kepada Putin daripada Maduro. Bagaimanapun, Maduro sudah mendekam di sel penjara pada saat penangkapan ini dilakukan. Tampaknya Amerika Serikat memastikan bahwa Putin tahu bahwa kapal-kapal armada bayangan Rusia yang terkena sanksi tidak diterima di dekat Venezuela. Penangkapan 2 kapal tanker armada bayangan menjadi pukulan berat bagi pemimpin Rusia. Namun jika dia pikir hubungannya dengan Trump bisa menyelamatkan keadaan, dia akan kecewa. Pada 8 Januari, The Independent dan Al Jazeera melaporkan Trump mendukung rancangan undang-undang untuk memberi sanksi pada negara yang membeli energi Rusia. Persetujuan Trump terhadap rancangan undang-undang tersebut dilaporkan oleh salah satu penulisnya, Senator Lindsey Graham. Dan hal itu membuka jalan bagi penerapan 500. Persetujuan Trump saja tidak cukup untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Tentu saja, rancangan undang-undang itu masih harus melalui jalur biasa yang harus dilalui setiap rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Dengan Trump memberi lampu hijau, hambatan besar yang dulu menghalangi pengesahan rancangan undang-undang kini telah dihapus. Rancangan undang-undang ini memungkinkan Trump menghukum negara yang beli minyak Rusia murah yang danai perang Putin, menurut Al Jazeera. Graham menyatakan ini saat umumkan persetujuan Trump. Dia menambahkan, rancangan undang-undang ini memberi Presiden Trump pengaruh besar atas negara seperti Tiongkok, India, dan Brasil agar berhenti membeli minyak Rusia murah. Itu mendanai pembantaian berdarah Putin di Ukraina. Jadi, bukan hanya Putin kehilangan kapal tanker armada bayangan secara fisik. Jika rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, dia mungkin akan kehilangan beberapa pelanggan minyak terbesarnya, yang kebetulan juga merupakan negara-negara yang mengalirkan miliaran dolar uang minyak dan gas ke kas perang Rusia. Rancangan undang-undang semacam itu pasti berdampak besar. Menurut Euromaidan Press, Senator Graham menyoroti tarif 25 pada India. Atas pembelian minyak Rusia membuat India mengurangi impor minyaknya. Rancangan undang-undang yang mengusulkan tarif 20 kali lebih tinggi akan membuat India dan Tiongkok benar-benar harus berpikir keras. Mereka yakin harga diskon minyak Rusia cukup menguntungkan untuk berusaha menghadapi tekanan ekonomi yang akan diberikan Amerika Serikat pada Rusia. Rancangan undang-undang ini dapat menjadi pukulan finansial besar jika Tiongkok dan India benar-benar berhenti impor minyak Rusia. Al Jazeera mencatat Tiongkok menyumbang hampir setengah ekspor minyak mentah Rusia pada November 2025, sementara India 38% di bulan yang sama. The Independent menyebut kedua negara ini menyumbang sekitar 70% ekspor energi Rusia. Rancangan undang-undang sanksi sekunder ini sudah lama ada. Rancangan undang-undang ini diperkenalkan April 2025 dan didukung bipartisan oleh 81 sponsor bersama pada 21 Mei menurut situs Senator Graham. Mungkin satu-satunya alasan mengapa hal ini belum disetujui lebih awal adalah karena itu. Trump yakin dapat memanfaatkan hubungannya dengan Putin untuk mengakhiri perang Ukraina
tanpa melibatkan Amerika Serikat dalam perang dagang dengan India dan Tiongkok akibat sanksi terhadap Rusia. Namun, berbulan-bulan Putin menolak kesepakatan damai, diikuti dengan pengabaian terang-terangan terhadap blokade Amerika Serikat di sekitar Venezuela, tampaknya telah membuat Trump kehilangan kesabaran. Rancangan Undang-Undang Tarif 500 kemungkinan akan segera disahkan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Anda tak pernah yakin dengan Amerika Serikat lampu hijau Trump pada rancangan undang-undang itu bisa saja ancaman untuk membawa Putin ke meja perundingan. Inggris juga bertindak. Sebelum penangkapan Bella I Adamataki Sofia, pemberian lampu hijau untuk rancangan undang-undang sanksi yang sangat merugikan Rusia. Inggris juga telah membuat langkah menarik yang dirancang untuk mengurangi ekspor gas alam cair Rusia atau liquefied natural gas. Seperti ditulis Euromaidan Press pada artikel 8 Januari. Britania Raya mengumumkan pada November 2025 akan melarang perusahaan Inggris memberi layanan maritim, pengiriman, asuransi, dan pemeliharaan untuk liquefied natural gas Rusia dengan larangan bertahap sepanjang 2026. Dengan kata lain, saat Putin dipaksa untuk menghadapi masalah terkait kapal tangker armada, bayangan yang disita, dan sanksi sekunder yang akan datang, Inggris akan menghabiskan tahun 2026 untuk secara bertahap menghentikan impor liquefied natural gas. Langkah ini penting karena berdampak pada ekspor liquefied natural gas Rusia ke Inggris. Dan juga karena ini menjadi contoh bahwa Inggris lebih maju dibandingkan Uni Eropa atau Uni Eropa dalam hal menghentikan ekspor tersebut. Uni Eropa belum bertindak terhadap armada kapal tangker liquefied natural gas Rusia, menurut Euromaidan Press, dan hanya memilih larangan impor liquefied natural gas hingga Januari 2027. Koalisi yang terdiri dari 40 kelompok masyarakat sipil termasuk Greenpeace dan Razomuistan menyebut batas waktu tersebut terlalu lama, dan mungkin saja mereka ada benarnya. Rusia menghasilkan banyak uang dari penjualan liquefied natural gas ke Uni Eropa. Pada 8 Januari, The Irish Independent melaporkan sebuah analisis yang menunjukkan bahwa Uni Eropa masih bergantung pada liquefied natural gas Rusia. Hingga 2026, tidak ada tanda-tanda Uni Eropa akan memperlambat impor produk energi ini. Media melaporkan 760, satu dari 197 juta ton liquefied natural gas produksi proyek Yamal di Siberia Barat Laut masuk ke Uni Eropa pada 2025. Pembelian liquefied natural gas besar dari satu pemasok Rusia bernilai 72 miliar euro memberi perusahaan liquefied natural gas Rusia 839 miliar dolar yang seluruhnya dikenai pajak Kremlin. Euromaidan Press juga membahas proyek Yamal terkait ketergantungan Uni Eropa pada liquefied natural gas Rusia. Greenpeace memperkirakan proyek Yamal menghasilkan sekitar 40 miliar dari penjualan liquefied natural gas 2020-2024 yang bisa dikenakan pajak. 95 miliar oleh Kremlin sebagai pajak keuntungan dan langsung masuk ke kas operasi militer khusus Putin. Itu cukup untuk mendanai pembuatan 271.000 drone Shahid, lapor Euromaidan Press. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan lambatnya Uni Eropa keluar dari liquefied natural gas Rusia ikut memungkinkan Putin mempertahankan serangan jarak jauhnya ke Ukraina. Sanksi terhadap liquefied natural gas Rusia sudah menimbulkan beberapa dampak. Pada 25 Desember, Reuters melaporkan Rusia menunda target produksi liquefied natural gas 100 juta ton per tahun selama beberapa tahun. Namun sekali lagi, masih banyak yang bisa dilakukan. Inggris telah mengambil langkah yang diperlukan, tetapi Uni Eropa masih lamban bergerak. Euromaidan Press menyebut proyek Yamal bergantung pada 15 kapal tangker pemecah S-Ark 7-26, di antaranya berbasis di Inggris dan kini dikenai pembatasan oleh Inggris. Dinagas, perusahaan Yunani, mengoperasikan 5 kapal lagi.
Gabungan kedua negara menyumbang 11 dari 15 kapal tanker Ark 7 yang dibutuhkan Rusia. Uni Eropa bisa menghentikan sebagian besar ekspor proyek Yamal. Jika Uni Eropa mengambil tindakan yang sama terhadap kapal tanker Yunani seperti yang telah dilakukan terhadap kapal tankernya sendiri, Rusia tidak akan bisa menggantikan kapal-kapal tanker tersebut. Sanksi membuatnya hanya bisa uji coba satu Ark 7. Mereka berusaha membangunnya sendiri. Kita harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa cukup berani untuk mengikuti langkah Inggris dalam mengambil tindakan berani seperti itu. Dengan banyak anggota masih bergantung pada liquefied natural gas Rusia, langkah Uni Eropa berikutnya sangat penting. Sementara Amerika Serikat dan Inggris telah memperketat ekspor energi Rusia. Pada kasus Bella, mereka bersama menahan kapal yang disangsi. Rusia awalnya bernegosiasi dengan Amerika Serikat, lalu memperingatkan, dan kini terang-terangan mengancam eskalasi hingga aksi militer. Jika Amerika tetap menargetkan armada bayangan, ada satu orang yang mengancam. Pada 7 Januari, media United 24 melaporkan Wakil Kepala Komite Pertahanan Duma Negara Rusia, Alexei Zaravlyov, mulai mengancam aksi militer Rusia, termasuk respons nuklir. Komentar Zaravlyov berasal dari sudut pandang Rusia yang agak lebih rasional tentang situasi di Venezuela dan armada bayangannya. Kita harus merespons secara militer, misalnya menyerang dengan torpedo atau menenggelamkan kapal Amerika, ujar pejabat Duma. Terkait Bella, dia menyebut ini aksi pembajakan. Penangkapan kapal sipil oleh Angkatan Laut Amerika Serikat setara dengan serangan ke wilayah Rusia. Karena kapal tanker itu mengibarkan bendera nasional kita, meskipun pengibaran bendera itu baru dilakukan setelah lebih dari seminggu kapal armada bayangan itu dikejar oleh Amerika Serikat. Beberapa orang berpendapat Zaravlyov punya alasan meski pengibaran bendera Rusia dianggap sebagai bebas hukuman. Zaravlyov lalu memanfaatkan platformnya untuk membahas senjata nuklir dalam diskusi. Kita harus merespons tegas dan cepat. Doktrin militer bahkan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir sebagai respons serangan seperti itu. Terutama karena, menurut informasi yang tersedia, sebuah kapal selam Rusia dan beberapa kapal militer Rusia lainnya berada di suatu tempat dekat kapal tersebut, katanya. Pejabat Rusia sudah terbiasa mengandalkan sandaran nuklir, dan tidak jelas seberapa banyak pernyataan tersebut merupakan pemikiran Zaravlyov sendiri dan seberapa banyak Putin yang berbicara melalui mulut seorang kroninya. Satu hal yang tampaknya jelas adalah apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap armada bayangan Rusia dan sanksi-sanksi mereka telah mengguncang Rusia. Itulah intinya, Putin yang terguncang memang jadi tujuan Amerika Serikat dan Inggris. Insiden-insiden ini mempermalukan Putin dan menunjukkan bahwa awal tahun ini ia jauh lebih lemah dari klaimnya. The Telegraph menyoroti hal itu dalam artikelnya pada 7 Januari dengan koresponden senior luar negerinya Adrian Blomfield menulis. Sejak lebih dari 25 tahun berkuasa, Vladimir Putin ingin Washington menganggapnya sebagai pemimpin negara besar, setara Amerika Serikat seperti di era Perang Dingin. Di perairan musim dingin Atlantik Utara, Tuan Trump memperlakukan Rusia seperti ikan kecil dan menyingkirkan presidennya dengan tegas. Pengabaian terhadap Rusia pasti menyakitkan bagi Putin, terutama karena Amerika Serikat jelas kurang menghargai dukungan Putin untuk Maduro. Kami membahas operasi Amerika untuk menangkap Maduro dalam sebuah video, beserta bagaimana operasi itu bisa memengaruhi Putin ke depannya. Tonton videonya untuk cerita lengkap. Intinya, penangkapan Maduro mengurangi pengaruh Putin di Amerika Selatan. Amerika Serikat bersama Inggris yang kini secara terbuka menargetkan kapal-kapal armada bayangan adalah pukulan lain bagi pemimpin yang dianggap kuat itu yang kini perisainya mulai terlihat retak. Amerika Serikat juga berani memberitahu Putin bahwa mereka tidak peduli reaksinya. Pada 7 Januari, Pravda melaporkan Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, berusaha netral namun menegaskan hubungan baik Trump dan Putin. Leavitt menambahkan Trump menegaskan menahan kapal yang terkena sanksi adalah kebijakan pemerintah ini, dan ia siap menerapkannya.
Mungkin ini cara Trump menunjukkan frustrasinya karena belum ada kesepakatan damai perang Ukraina. Namun, tekanan ke Putin justru jadi bumerang untuk sekarang. Menurut New York Post, Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan pernyataan tentang rencana perdamaian 19 poin yang dipertimbangkan Kremlin. Dokumen itu masih jauh dari penyelesaian damai. Pernyataan itu bukan untuk perdamaian dan keamanan, tapi untuk melanjutkan militerisasi, eskalasi, dan memperburuk konflik, kata kementerian. Terjemahan, tidak akan ada perdamaian. Namun, retakan-retakan mulai terlihat dan Putin kini tampak lebih lemah dalam konteks sebagai seorang influencer geopolitik global yang berkuasa dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. John E. Herbst dari Dewan Atlantik menegaskan hal itu setelah penangkapan Maduro dalam sebuah artikel pada 5 Januari. Herbst mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan kali kedua Trump bertindak melawan kepentingan Rusia tanpa mendapat hukuman. Dengan yang pertama adalah serangan Amerika terhadap program nuklir Iran pada Juni 2025. Rasa takut yang mungkin diciptakan Putin tampaknya tak memengaruhi Trump. Penahanan 2 kapal yang terkena sanksi dan potensi sanksi sekunder menunjukkan Amerika Serikat siap mengusik Putin kapan saja. Dengan Inggris terlibat, Putin mungkin melihat musuh-musuhnya makin percaya diri melawan pemimpin Rusia itu. Putin tampaknya tak berdaya menghadapi aksi protes revolusioner yang kini melanda Iran. Kelemahan Rusia makin nyata saat rezim Iran hampir runtuh, yang akan menyempurnakan kejatuhan Putin dari jajaran pemimpin dunia paling berpengaruh. Tonton videonya untuk tahu alasannya. Berlangganan The Military Show untuk info terbaru aksi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Rusia. Terima kasih telah menonton.